Ya, Mas Jayadi, saya minta Anda menanggapi kenapa PDIP terkesan tarik ulur kepada Anies Baswedan. Ya itu tadi, sebetulnya karena Anies itu bukan kader partainya PDI Perjuangan. Hmm, Sebetulnya bagi PDIP mencalonkan kader di luar partai itu biasa kan. Kalau Anda dengar pernyataan atau hitungan dari Mas Hasto kemarin ya di mhm, media, kader PDIP jadi PDIP mencalonkan kader internal di pilkada kali ini yang jumlahnya 545 itu 45% kader PDIP. Artinya nggak nyampe 50% kan? mhm. Artinya di luar itu banyak sekali kader luar PDIP yang dicalonkan oleh PDIP. Entah biasanya digabung dengan kader PDIP. Ya, contoh yang mudah yang masih mudah diingat adalah Airin Rahmidiani kan. Mhm. Airin itu kan eh, apa namanya pengurus utama Golkar di Banten, lalu dia malah tidak dicalonkan oleh Golkar, padahal kekuatan elektoralnya sangat besar di situ, potensi menangnya tinggi. Tapi dicalonkan oleh PDIP, digabungkan dengan ketua PDI di Banten. Jadi pola mencalonkan kader luar partai di PDIP sebetulnya biasa, ya. Artinya dengan demikian kalau mencalonkan Anies yang berada di luar partai itu sebenarnya biasa aja bagi PDIP. Cuman masalahnya ada faktor lain yang membuatnya menjadi lebih sulit, yaitu tadi ada dua faktor lagi yang tidak mudah diputuskan oleh PDIP berhadapan dengan Anies dalam mencalonkan Anies. Satu, soal ideologis. Soal ideologis itu Mhm. karena selama ini dianggap Anies dan para pendukung utamanya, basis utamanya itu berseberangan di dalam beberapa aspek ideologis dengan PDI, misalnya soal apa namanya soal pluralisme, soal hubungan agama dengan politik dan sebagainya. Tapi seperti diakui oleh Hasto, sebetulnya secara ideologis Anies juga punya kesamaan. Misalnya soal keberpihakan pada wong cilik itu tidak sulit kan untuk disatukan. Soal kebijakan mengenai tata ruang misalnya, itu juga kan tinggal disepakati saja antara PDIP dengan Anies. Soal pluralisme ya, soal pluralisme memberi ruang yang sama untuk semua kelompok etnis maupun agama misalnya. Itu juga saya kira bisa dilakukan dan bisa dilihat dari track record yang dilakukan Anies selama ini. Itu bisa. Nah, tapi ada faktor yang berikutnya lagi yang tidak mudah, lebih tidak mudah lagi, itu faktor politis, Ya, yaitu seperti yang saya bilang tadi, eh, apa di satu sisi PDI punya calon lain yang cukup kompetitif juga meskipun bisa jadi kalah sama Anies, yaitu Ahok. mhm. Di sisi lain di internal PDIP-nya sendiri, di tingkat elit PDIP maupun di tingkat akar rumput atau para pemilih PDIP atau para loyalis PDIP itu banyak yang menolak apa namanya cukup signifikan yang melakukan penolakan terhadap Anies. Mhm. Kenapa? Karena misalnya residu pilkada 2017 ya, terutama dengan Ahok dan pendukungnya, kan keras tuh pertarungan antara Anies dan pendukungnya dengan Ahok dan pendukungnya Dan pada itu masih pilkada. membekas begitu, Mas ya? Masih kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan Ahok kan itu masih, dan juga dari kemarin kalau kita kan mendengar kemarin itu ada sejumlah apa yang disebut dengan Ahokers Mhm. mendatangi markas PDI Perjuangan, lalu mereka semacam berunjuk rasa di situ menuntut supaya Ya. Ahok aja yang dicalonkan, kan ada itu. Jadi masih masih ada tarik menarik di situ di tingkat elit maupun di tingkat akar rumput. Jadi itu sisi sisi politis yang harus dihitung oleh PDIP. Sisi politis yang lain harus dihitung oleh PDIP. Kalau PDIP mencalonkan Anies di Jakarta, itu berarti kan PDIP betul-betul membuka front berhadapan dengan Kim Plus, berhadapan dengan pemerintahan ke depan Mhm. Prabowo. Karena kita tahu bahwa Prabowo dan Kim Plus itu tidak menginginkan Anies untuk menjadi gubernur Jakarta, ya kan? Itu jelas dengan langkah mereka yang mengupayakan Ridwan Kamil untuk masuk ke Jakarta, walaupun Ridwan Kamil punya kans yang sangat besar untuk memenangkan kembali kursi gubernur di Jawa Barat. Mhm. Jadi faktor-faktor ini baik yang sifatnya internal PDI Perjuangan maupun eksternal itu menjadi variabel yang tidak mudah untuk dihitung oleh PDI Perjuangan. Nah, sekarang saya kira keputusannya tergantung kepada satu, apa tujuan dari PDI Perjuangan. Yang kedua, bagaimana situasi kebatinan Ibu Megawati. Dua itu yang menentukan apakah Anies dicalonkan atau tidak. Kalau yang pertama ya,
kalau PDI Perjuangan memutuskan bahwa di Jakarta mereka bukan hanya sekedar mencalonkan kader, tapi juga ingin memperoleh kursi gubernur Jakarta, Mhm. maka pilihannya hanya dua, mencalonkan Anies atau mencalonkan Ahok. Dua-duanya bisa kompetitif berhadapan dengan Ridwan Kamil. Tapi kalau dihitung lebih jauh lagi, Mhm. potensi Anies untuk memenangkan pertarungan menurut saya lebih besar dibandingkan dengan Ahok. Karena Ya, ada banyak liability, ada banyak faktor negatif yang bisa muncul kalau Ahok menjadi calon gubernur. Itu satu. Jadi apa tujuan PDI Perjuangan? Kalau tujuan PDI Perjuangan yang penting kadernya yang maju, maka peluang Anies tertutup. Ya, oke. kalau misalnya soal menang itu soal bonus saja bagi PDI Perjuangan, yang penting mereka mencalonkan kadernya sendiri, dan kadernya sendiri itu adalah ya bisa Ahok, bisa yang lain, bisa Pramono misalnya ya. Mhm. Nah, katakanlah PDI Perjuangan secara institusi memutuskan mereka bukan hanya ingin kadernya yang maju tapi juga menang, itu berarti akan mencalonkan Anies. Tapi tergantung juga pada faktor yang kedua. Mhm. Ibu Megawati eh, yakin nggak dengan keputusan itu, nyaman nggak dia dengan Anies, itu kan persoalannya. Ya. Ibu Megawati merasa bisa seret nggak sama Anies gitu. Tapi kalau Eh, dilihat memang dari pernyataannya cukup berat gitu, Mas Jayadi. ya melihat dari sejumlah pernyataan Bu Mega, tampaknya dia masih mempertanyakan itu, tampaknya dia masih kurang seret, Ya. minimal. Kalau tidak seret mungkin terlalu jauh. Mungkin masih merasa kurang seret, perlu diyakinkan dan sebagainya. Itu jadi sekarang keputusannya di dua soal itu. Tapi cukup Apakah ini dalam 2 hari nanti penentuan bisa ketika diyakinkan? ditutup pada tanggal 29 nanti. Bagaimana? Apakah cukup dalam pertimbangan 2 hari ke depan ini mengingat dalam pendaftaran kepala daerah di Jakarta? Ya cukup nggak cukup harus ada keputusan. Ya. Batasnya itu. Nggak bisa minta waktu lebih panjang. Mhm. Cukup nggak cukup, ya tanggal 29, jam 23.59 itu penutupan pendaftaran. Habis. Ya.